Hai semuanya, kembali lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, berhubung novel BTTH-nya lagi ongoing, Mihu bacain novel tentang perjalanan Xiao Xiao dan Muchen ya. Mihu ingatin sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah benar-benar menghancurkan 7 gambar, Shaolin berjalan keluar dari bangunan megah ini. Dia tidak kembali untuk mencari Yan Faisue, tetapi berjalan langsung keluar. Dia selalu melakukan ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan pergi kemanapun dia mau. Shaolin berjalan lebih dari 10 mil dalam satu nafas. Perutnya sangat sakit, seperti api yang menyala, dan selalu ada seseorang yang menambahkan kayu bakar ke dalamnya. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai hutan kecil. Pada saat ini angin sejuk melewati hutan. Shaolin hanya merasa sangat nyaman dan duduk. Sambil berbaring di rumput, dia hanya berharap Yojiaki tidak akan muncul saat ini, apalagi Nonaki. Dia hanya ingin tinggal di sini sendirian. Sial, aku butuh air. Andai saja ada aliran air di sini. Ini terlalu panas. Ucap Shaolin, tubuhnya benar-benar terbakar. Dia tiba-tiba bangkit dan melihat sekeliling. Pada saat yang sama, suara wanita dingin terdengar. Shaolin tetap tidak bergerak dan tidak berani melihat ke belakang. Jika seorang wanita lebih kuat, itu akan menjadi nasib buruk bagi seorang pria untuk menjadi sasaran seorang wanita. Sudah terlambat untuk bangun sekarang, ucap wanita itu berkata. Apakah kau Yaojiaki atau Nonaki? Ucap Shaolin berkata dengan ragu-ragu. Hahaha, sekarang kau sudah sekarat. Dan kau masih memikirkan saudara perempuan ketujuh Nalan. Ucap suara wanita itu sedikit bercanda. Mendengar kata-kata wanita itu, Shaolin tiba-tiba tertawa dengan keras. Haha, baiklah, baiklah. Selama itu kamu, itu adalah kamu. Ucap Shaolin. Tentu saja Yaojiaki tidak menyangka bahwa hal terakhir yang berani diingat oleh Shaolin saat ini adalah Nonaki. Pada saat ini pedang Yaojiaki lebih dekat ke leher Shaolin. Benar, kau sangat beruntung. Tetapi kau datang ke sini dan aku menunggumu di sini. Ucap Yaojiaki sambil menaruh pedang tajamnya di leher Shaolin. Seketika Shaolin tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan lehernya dan berkata, pedangmu memang sangat cepat. Ucap Shaolin. Pedangku memang sangat cepat. Tapi kau tidak akan bisa bicara setelah memotong kepalamu. Ucap Yaojiaki tidak langsung membunuh. Bukankah lebih murah bagimu untuk membunuhku dengan pedang? Jika aku jadi kau, aku harus menyelesaikan semua 18 jenis penyiksaan sebelum mengakhiri. Aku harus menyelesaikan semua 18 jenis penyiksaan sebelum mengakhiri pihak lain. Ucap Shaolin. Mungkin itu bisa dicoba. Jadi yang mana yang kau inginkan dulu? Aku pasti akan melakukannya. Ucap Yaojiaki sambil tersenyum. Setidaknya pukul aku dulu. Ucap Shaolin merentangkan tangannya dan berkata. Apakah menurutmu aku tidak berani mengalahkanmu? Ucap Yaojiaki kembali. Kau bersedia membunuhku dan pasti kau bersedia mengalahkanku. Ucap Shaolin sambil tersenyum. Sebelum dia selesai berbicara, Yaojiaki sudah menampar punggungnya dan menendang kakinya secara bersamaan. Kau benar, aku benar-benar tidak tahan. Ketika dia mengatakan bahwa dia enggan untuk menyerah, Yaojiaki meninju dan menendang lagi dan menyapa Shaolin dengan keras. Tetapi Shaolin tidak hanya tidak menangis karena kesakitan, tetapi berkata dengan sangat nyaman. Wah, ini sangat nyaman. Ini bukan kemarahan Shaolin yang disengaja pada Yaojiaki. Ini benar-benar nyaman, karena tubuhnya naik dengan keras dan itu seperti api. Pukulan dan tendangan ini seperti pijatan baginya. Inilah mengapa Shaolin menyuruhnya untuk dipukuli. Yaojiaki tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini akan begitu sombong. Dan semakin dia akan melakukannya, tetapi dia semakin kuat memukuli Shaolin. Maka Shaolin merasa semakin nyaman. Nyaman? Hahaha, ini sangat nyaman. Ucap Shaolin sambil tertawa. Saat pemukulan berulang, bahkan Yaojiaki mulai lemah.
Tetapi anak laki-laki sialan itu tidak hanya tidak memiliki bekas luka, tetapi semakin dia berteriak semakin energiknya dia. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. "Apakah kau sudah selesai?" tanya Shaolin. Tepat ketika Yao Jiaqi hendak menarik pedangnya, suara dingin datang dari jarak 10 langkah. Suara dingin datang dari jarak 10 langkah. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Nonaki. Penampilan Nonaki yang tiba-tiba masih secantik. Mengenakan gaun hijau muda dan wajah kecilnya seputih cahaya. Dia adalah peri di hutan yang membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang membingungkan adalah pakaian Nonaki saat ini sangat berantakan. Dan rambutnya bahkan lebih berantakan di bahunya. Sepertinya dia baru saja melakukan sesuatu. "Aku tidak cukup memukul. Apa yang bisa kau lakukan?" ucap Yao Jiaqi berkata dengan marah. "Jika kau sudah cukup, serahkan padaku," ucap Nonaki mendekat selangkah demi selangkah. "Ini bukan rumahmu. Aku tidak punya kewajiban untuk membiarkanmu menyelamatkannya," ucap Yao Jiaqi. "Apa katamu? Apakah menurutmu aku di sini untuk menyelamatkannya?" ucap Nonaki dengan tatapan yang serius. Mendengar kata-kata Nonaki, Yao Jiaqi tampak bingung untuk pertama kalinya. "Bukankah kau di sini untuk menyelamatkannya? Apakah kau datang untuk membunuhnya?" tanya Yao Jiaqi. Pada saat ini Nonaki tiba-tiba melarikan diri dan bergegas ke arah Shaolin. Belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. "Aku di sini untuk membunuhnya," ucap Nonaki dengan dingin. Melihat belati dingin yang mengarah ke leher Shaolin, Shaolin sama sekali tidak panik. Dia tahu bahwa ketika kedua wanita itu tetap bersama, dia tidak akan pernah mati. Benar saja, ketika belati itu hendak mengenai Shaolin, Yao Jiaqi tiba-tiba memegang Nonaki. "Kau baru saja akan membunuhnya. Mengapa sekarang kau menyelamatkannya?" ucap Nonaki berkata dengan marah. "Tapi bukankah sebelumnya kau ingin menyelamatkannya? Lalu kenapa sekarang kau ingin membunuhnya?" ucap Yao Jiaqi balik bertanya. Ini seperti twister lidah. Tetapi keduanya tahu bahwa itu bukan twister lidah. Dalam menghadapi pertanyaan retoris Yao Jiaqi, wajah cantik Nonaki tiba-tiba memerah. Secara alami dia tidak bisa mengatakan alasannya. "Kau tidak perlu peduli," ucap Nonaki dengan dingin. Yao Jiaqi adalah tipe orang yang ingin membunuh Shaolin tetapi dia masih menghentikan Nonaki. "Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan membiarkanmu," ucap Yao Jiaqi. "Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menghentikanku hari ini. Aku pasti akan membunuhnya," ucap Nonaki dan petir menusuk 8 gerakan. Hal yang luar biasa adalah bahwa Yao Jiaqi melindungi Shaolin saat ini. Dia mengambil 8 gerakan seperti kilat. "Kalau begitu, aku ingin menyelamatkannya," ucap Yao Jiaqi. Pada saat ini Nonaki bertarung dengan Yao Jiaqi lebih dari selusin kali berturut-turut. Dan kemudian keduanya berpisah. Nonaki memandang Yao Jiaqi dengan bingung. "Kau ingin membunuhnya sebelumnya. Tetapi sekarang, kenapa kau harus menyelamatkannya? Apakah mungkin kau menyukainya?" ucap Nonaki. "Bukankah kau yang bersikeras untuk menyelamatkannya? Dan sekarang kau harus membunuhnya. Mungkinkah dia melakukan sesuatu padamu?" ucap Yao Jiaqi melawan. Mendengar kalimat to the point ini, wajah Nonaki sangat berubah. "Diam, omong kosong," ucap Nonaki. Apakah kau tidak berbicara omong kosong?" ucap Yao Jiaqi berkata dengan marah. Suasana hati Nonaki benar-benar di luar kendali. Dan dia pindah ke Yao Jiaqi. Kultivasi Yao Jiaqi tidak rendah. Tentu saja dia tidak takut. Keduanya bertarung puluhan gerakan lagi sebelum mereka berhenti. Saat ini, keduanya hanya mengkonsumsi dan kehabisan nafas. Pada saat ini keduanya melihat sekeliling lagi dan tiba-tiba berkata pada saat yang bersamaan, "Apa? Shaolin sudah pergi?" Kemudian keduanya saling memandang dan berkata dengan pemahaman diam-diam, "Ini semua salahmu," ucap mereka berdua secara serempak. Setelah mengatakan itu, keduanya tersipu dan anehnya mulai diam. Dia tidak bisa melarikan diri, ucap Nonaki sambil mengangkat kepalanya. "Ayo kejar dia," ucap Yao Jiaqi. Pada saat ini keduanya mulai mencari-cari.
dan mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa tertawa sepanjang jalan. Sebaliknya Xiaolin tidak berlari, tetapi langsung kembali ke halaman Nonaki. Karena dia tahu bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Sepanjang perjalanan kembali ke gudang besar seperti tripod, Xiaolin membuka pintu dan kemudian membuka pintu ke ruang bawah tanah es. Dia berbaring dengan nyaman di ranjang tempat Nonaki berbaring sebelumnya, dengan senyum di wajahnya. Adapun ribuan pria di dunia, tetapi hanya ada satu wanita. Xiaolin sangat terkesan dengan kecerdasannya. Berbaring di ranjang es Nonaki, Xiaolin tiba-tiba merasa sangat nyaman. Pada saat ini ramuan di perutnya sangat panas sehingga seluruh tubuhnya mulai panas. Dia berbaring di dasar es dan tidak bisa menikmatinya. Dia juga mengulurkan mulut besarnya dan menggigit es untuk dikunyah, yang membuatnya merasa sedikit nyaman. Setelah itu, walaupun ini tidak bisa terlalu membantu, tetapi dia merasa nyaman dan mulai tertidur. Xiaolin benar-benar orang berbakat yang bisa tertidur dalam situasi ini. Entah berapa lama dia tertidur, tiba-tiba dia mendengar dentuman. Pada saat ini suara kunci terbuka mulai terdengar. Dia tiba-tiba bangkit, tidak bergerak dan gugup secara ekstrim. Saat itu suara Yao Jiaki datang dari kejauhan. Nonaki, tempat apa ini? Di sini sangat dingin sekali, ucap Yao Jiaki. Pada saat ini suara Nonaki mulai terdengar. Di masa lalu, ayahku membangun gudang es ini hanya karena ibuku takut panas. Dan dia menyukai supreme dingin tetapi kemudian digunakan untuk tujuan lain, ucap Nonaki menjelaskan. Apa gunanya? Ucap Yao Jiaki berkata dengan rasa ingin tahu. Memikirkan penggunaan ini, wajah kecil Nonaki yang tak tertandingi hari itu tiba-tiba penuh dengan kebencian. Sekarang tidak ada gunanya. Yao Jiaki melihat sekitar dan berkata lagi, apakah kau takut anak itu akan melarikan diri ke tempat ini? Ucap Nonaki menjawab dengan mendengar kata-kata Yao Jiaki. Nonaki hanya menghela nafas panjang. Tetapi kupikir anak itu tidak berani melarikan diri kembali ke sini. Ucap Yao Jiaki langsung menggelengkan kepalanya. Tapi kita telah mencari semua tempat yang dapat kita temukan. Tidak bisakah dia terbang? Atau apakah dia bisa terbang? Ucap Nonaki menghela nafas saat berkata, anak itu selalu rumit. Lain kali saat aku melihatnya, aku pasti akan mengakhirinya dengan pedang. Selama aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dia pasti akan mati, ucap Yao Jiaki dengan marah. Sekarang Yao Jiaki juga menemukan bahwa Xiaolin yang paling kuat bukanlah kultivasinya tetapi mulutnya. Setelah beberapa saat, mereka masih menetap di tempat ini. Dan pada saat ini terdengar ada suara lain untuk menutup pintu. Xiaolin yang bersembunyi di dalam gudang es merilekskan seluruh tubuhnya. Dia benar-benar gugup sebelumnya. Hahaha, wanita selalu berhati-hati di tempat-tempat kecil, ceroboh di tempat-tempat besar. Tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka pasti tidak dapat membayangkan bahwa tuan muda ini akan bersembunyi di tempat ini, gumam Xiaolin. Kemudian dia tinggal untuk beberapa saat, dan ramuan di tubuhnya juga dapat dikompresi. Jika dia bermeditasi sebelum tidur, dia mungkin membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dan bahkan menggunakan semangat juang. Tetapi kesempatan ini terbuang sia-sia untuk tidur oleh Xiaolin. Dengan itu dia berjalan menyelusuri hamparan es selalu datang ke pintu. Melihat melalui lubang kunci, terlihat bahwa Nonaki dan Yao Jiaki berada di kamar luar. Yao Jiaki bersandar di dinding dengan sosok langsing dan paha bulat dan ramping sehingga orang-orang tidak bisa menahan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Adapun Nonaki dia berdiri dengan tegak, wajahnya masih pucat, dan penampilannya yang sakit sudah cukup untuk membuat pria manapun merasakan cinta dan kasihan. Namun yang mengejutkan Xiaolin adalah Yan Faisue juga ada di sini. Dia dipaksa ke depan tripod besar, mengklarifikasikan ramuan yang berantakan satu persatu. Dan saat ini, dia meneteskan air matanya. Aku ingin menyakiti Nonaki, tapi aku tidak menyangka akan menyakitimu. Aku pikir Nonaki membenciku sampai ke tulang. Jadi dia menaruh semua amarahnya padamu, ucap Xiaolin sambil menyaksikan Yan Faisue yang sedang menangis. Kemudian dia melihatnya dengan hati-hati dan berkata dengan aneh, bagaimana dengan Sue?
Kenapa kau tidak melihat bayangannya? Pada saat ini Yao Jiaqi melihatnya dengan hati-hati dan berkata dengan aneh. Bagaimana dengan Sui? Kenapa kau tidak melihat bayangannya? Tiba-tiba Yao Jiaqi mendekati Yan Fai Sui yang membuat Yan Fai Sui jatuh ke tanah. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Kita semua dibunuh oleh hantu kecil itu. Aku akan membantumu. Ucap Yao Jiaqi menghela nafas. Ketika aku selesai menyortir untukmu, Nonaki akan melepaskanmu. Ucap Yao Jiaqi kembali. Ini jelas untuk Nonaki yang ingin dia melepaskan Yan Fai Sui. Tetapi wajah Nonaki masih dingin dan tidak ada ruang untuk diskusi. Pada saat ini Yao Jiaqi berjongkok ke tanah. Dia mengulurkan tangannya kepada Yan Fai Sui dan tiba-tiba bertanya, "Hei, apakah peta harta karun benar-benar diambil oleh anak itu?" Tanya Yao Jiaqi kepada Yan Fai Sui. Yan Fai Sui tidak pernah berpikir bahwa Yao Jiaqi akan baik kepadanya hanya karena peta harta karun. Pada saat ini jantungnya tiba-tiba melonjak dan dia memecahkan toples dan berkata, "Aku telah memberikannya peta harta karun itu," ucap Yan Fai Sui. "Hah? Apa katamu? Kenapa kau memberikan peta harta karun itu kepadanya?" Tanya Yao Jiaqi sambil terkejut. "Peta harta karun adalah milikku dan aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku inginkan. Kau tidak bisa mengaturnya," ucap Yan Fai Sui penuh dengan keluhan. Pada saat ini Yao Jiaqi tidak menyangka bahwa Yan Fai Sui akan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, kenapa kau begitu bersemangat?" Pada saat ini Shaolin di belakang pintu menggelengkan kepalanya diam-diam. Yao Jiaqi kuat di luar dan lembut di dalam. Dan Yan Fai Sui lembut di luar dan lembut di dalam. Keduanya justru sebaliknya. Adapun Nonaki, dia tidak tahu apakah itu masalah keterampilan. Dia harus dingin di luar dan dingin di dalam. Dan hal terburuk yang memprovokasi dia adalah dia. Setelah sekian lama, ketika Yan Fai Sui sedikit tenang, Yao Jiaqi berkata dengan lembut, "Apakah kau masih marah?" Yan Fai Sui tersipu karena malu. Jika orang lain kuat melawannya, dia tidak akan menerima kematian. Tetapi jika orang lain baik padanya, dia akan merasa tidak nyaman. Melihat ini Yao Jiaqi buru-buru bertanya, "Apakah kau ingat seperti apa peta harta karun itu?" "Aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas," ucap suara Yan Fai Sui sangat rendah. "Aku mengingatkanmu bahwa peta harta karun bukan karena aku mendambakan harta karun itu. Tetapi anak itu pasti akan pergi mencari harta karun setelah mendapatkan peta itu. Kita dapat mengikuti peta untuk menemukannya, menangkapnya dan membunuhnya," ucap Yao Jiaqi menjelaskan. Tapi aku benar-benar tidak ingat," ucap Yan Fai Sui membenamkan kepalanya lebih rendah. Pada saat ini Shaolin di belakang gerbang hanya tersenyum diam-diam. Dia bisa melihat dengan jelas mata besar Yan Fai Sui. Gadis itu jelas tahu bentuk petanya, tetapi dia hanya tidak ingin mengatakannya. Tetapi saat ini, Shaolin berpikir lagi kenapa Yan Fai Sui berbohong kepada mereka. Apakah itu untuk melindungi dirinya sendiri? Dia tidak baik pada Yan Fai Sui. Yan Fai Sui tidak menganggap dirinya sebagai orang terpentingnya, bukan? Sambil menggelengkan kepalanya, Shaolin tidak peduli apa yang dipikirkan Yan Fai Sui. Dia selalu tidak berperasaan. Pada saat ini Nonaki yang telah berdiri sepanjang waktu, tiba-tiba dia berjalan keluar. Perilaku ini menarik perhatian beberapa orang. Pada saat ini Nonaki kembali dengan mengambil sendok di tangannya. "Nonaki, apa yang akan kau lakukan dengan sendok itu?" tanya Yao Jiaqi dengan bingung. Pada saat ini Nonaki menaruh sendok di atas api dan berkata, "Sendok ini sangat mudah meleleh. Aku ingin mengubah sendok menjadi besi cair dan kemudian mengisi lubang kunci gerbang. Bagaimanapun juga, ruang rahasia tidak berguna." Setelah mengatakan itu, Nonaki tiba-tiba berbalik dan menunjukkan senyuman yang hanya bisa dilihat oleh Shaolin. Menyaksikan ini, Shaolin tiba-tiba terkejut. Dia tahu bahwa dia telah ditemukan. Dan gadis itu sangat kejam. Sehingga dia ingin mengunci diri Shaolin di ruang rahasia. Hal yang paling kejam adalah meskipun Nonaki menemukan Shaolin, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia takut Yao Jiaqi dan Yan Fai Sui akan menyelamatkannya. Jadi dia mengeluarkan sendok dan bersiap untuk memblokir Shaolin secara langsung.
Pada saat ini sendok Nonaki hampir meleleh. Shaolin tahu bahwa dia akan mati. Dia hanya ingin berteriak di lubang kunci. Namun tanpa diduga, Nonaki sudah menuangkan cairan besi. Setelah menuangkan cairan besi, Nonaki menepuk pintu sendirian. Karena dia tahu bahwa Shaolin pasti akan menepuk pintu untuk menarik perhatian Yan Faisue setelah suaranya diblokir. Jadi dia melakukannya terlebih dulu. Pada saat ini Shaolin benar-benar tidak punya cara untuk pergi ke langit dan tidak punya jalan ke tanah. Berdiri di belakang gerbang, Shaolin sangat marah. Kakak perempuan ketujuh Nalan, kau adalah wanita jahat dan ganas. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kenapa kau mengunciku seperti ini? Kenapa kau mengunciku seperti ini? Seharusnya aku memaksamu untuk membawanya di tempat tidur es sebelumnya. Mungkin kau akan membiarkanku hidup, ucap Shaolin. Setelah gerbang benar-benar tertutup rapat, Shaolin mengeluarkan keterampilan memarahi seumur hidupnya dan menyapa seluruh keluarga Nonaki. Sayangnya gerbangnya terlalu tebal dan dindingnya diblokir. Agaknya Nonaki tidak mendengar sepatah kata dari Shaolin. Shaolin tidak bodoh. Dia tahu bahwa mengoceh semakin banyak, itu akan membuang-buang tenaganya. Dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan berjalan di sekitar gudang es. Namun setelah beberapa saat, Shaolin bahkan lebih putus asa. Gudang es sangat tertutup dan tidak bisa membiarkan udara panas masuk. Jadi Shaolin tidak dapat menemukan jalan keluar. Dan dia bahkan tidak bisa menggali lubang. Setelah lama sibuk bekerja, Shaolin duduk dan berkata dengan senyum masam. Siapa bilang ruangan ini tidak berguna? Bukankah luar biasa? Ruangan ini begitu tertutup sehingga dapat digunakan untuk mengunci orang hidup-hidup. Sepertinya Shaolin benar-benar akan menjadi patung es kali ini. Setelah beberapa saat, udara dingin menjadi semakin kuat. Dan anggota badan Shaolin mulai membeku. Dia buru-buru mengoperasikan beberapa ki internal di tubuhnya. Dengan roh juang yang disimpan ini berjalan, anggota tubuhnya mulai terasa hangat. Tetapi ini hanya bisa menjadi setetes air di dalam ember. Berpikir untuk melepaskan periode kultivasi yang sangat baik sebelumnya, Shaolin menyesalinya di dalam hatinya. Pada saat ini jika dia berada di ruang bawah tanah es, jika dia tidak cukup beruntung untuk menghangatkan dirinya, dia akan membeku sampai mati. Shaolin tidak punya pilihan selain terus bermeditasi, terus-menerus merangsang potensi di tubuhnya, dan memberikan kehangatan ke tubuhnya. Setelah duduk seperti ini, Shaolin menelan ramuan-ramuan itu sebelumnya dan mulai memanas secara bertahap. Dia memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dan kultivasinya meningkat dengan cepat. Dia tidak tahu bahwa setelah beberapa hari, Shaolin benar-benar lapar dan tidak tahan. Ketika dia haus, dia bisa menggali es untuk dimakan. Tetapi makanannya tidak terpecahkan oleh es. Shaolin sudah lapar dan pusing dan ada kecenderungan untuk pingsan. Namun ketika Shaolin hampir pingsan, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitar tidak sedingin sebelumnya. Pada saat ini dia mencoba membuka matanya. Dia menemukan bahwa sebagian besar es berubah menjadi air dan dindingnya terlalu panas. Shaolin tiba-tiba menjadi energik dan membuka bibirnya yang retak. Apa yang terjadi? Mungkinkah wanita jahat Nonaki membakarku? Bekukan aku dulu lalu membakarku. Ini terlalu ganas. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Shaolin berkata lagi, Tidak mungkin. Kamar Nonaki dan saudara perempuannya semuanya ada di sini. Tidak ada alasan untuk membakarnya. Pada saat ini Shaolin berjalan di sekitar ruang bawah tanah es. Dindingnya sangat panas sehingga dia tidak bermaksud berhenti sama sekali. Sepertinya dia benar-benar akan tercekik di sini. Dengan cepat tenang, Shaolin berpikir dengan pemikiran lain. Ya, mungkin musuh Nonaki yang datang ke pintu, lalu membakar rumahnya bahkan membakar ruang rahasia. Sudah berakhir. Ngomong-ngomong, bajingan ini akan membakarku sampai mati. Shaolin melompat dengan marah, tetapi segera dia tidak bisa melompat karena semua es telah mencair dan air mulai membanjiri dan tidak ada tempat untuk ruang rahasia ini. Sedikit nyaman bagi orang untuk berendam dalam air untuk waktu yang singkat, tapi begitu butuh waktu lama, mereka akan tidak tahan. Shaolin tahu bahwa ini adalah kematian yang tragis. Dia hanya melepas pakaiannya dan mandi, yang merupakan kematian yang membahagiakan. Lambat laun,
air sialan itu mulai mengepul. Shaolin merasa tidak nyaman di mana-mana. Kulitnya telah benar-benar melepuh dan bunga-bunga putih terlihat sangat mengerikan. Aku Shaolin, aku luar biasa dan tidak tertandingi di dunia. Bagaimana aku bisa mati di tempat ini? Apakah tidak ada celah di tempat yang rusak ini? Setetes air bahkan tidak bisa mengalir keluar. Tepat ketika Shaolin benar-benar putus asa, tiba-tiba suara pintu mengetuk terdengar. Tok, tok, tok. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.